Baik, kita mulai dulu. Eh, nggak apa ini masih ada berapa mahasiswa nih ya. Jadi yang nyusul silakan langsung gabung saja ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lanjutkan kembali kuliah kita tentang kecerdasan buatan. Jangan lupa sambil mungkin nyicil tugas project riset kecilnya ya. Saya kira mungkin yang kuliah hari ini juga bisa dipakai untuk salah satu alternatif selain mungkin yang sebelum UTS kemarin ya. Sebelum UTS kan kita sudah belajar agent cerdas, kemudian fuzzy sampai fuzzy type 2 ya. Fuzzy type 2 sampai hari ini masih, dan yang akan datang, sampai yang akan datang saya kira masih menjadi primadona untuk pengembangan fuzzy ya, sistem fuzzy. Karena dia merupakan kelanjutan dari fuzzy conventional, dan itu saya kira sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita melanjutkan yang lalu tentang neural dan deep learning. Jadi kita fokusnya di deep learning, di mana deep learning itu adalah kelanjutan atau perkembangan dari neural ya. Jadi neural itu sudah lahir kembali dengan nama deep learning. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, deep learning kita cukup banyak yang kita pelajari, paling tidak supaya Anda punya pengalaman mengcoding langsung dan mempraktekkan langsung. Kita ambil dua yang penting. Salah satunya yang menggunakan arsitektur CNN. Kenapa CNN ya? Karena salah satu yang paling banyak dipakai saat ini deep learning adalah menggunakan convolutional neural network. Dari katanya saja, dari istilahnya, konvolusi ini berarti ada hubungannya dengan kuliah kita yang lain, yaitu analisis citra dan visi ya. Mahasiswa yang mengambil ACVK, analisis citra dan visi, kan ada pelajaran konvolusi ya. Dengan matrik konvolusi Anda bisa melakukan proses emboss, sharpening, dan lain-lain. Dari proses gambar itu bisa dimanipulasi, bisa diperlakukan dengan berbagai macam teknik konvolusi untuk menghasilkan varian gambar sesuai kebutuhan ya. Misalnya untuk deteksi tepi dan sebagainya, Anda bisa menggunakan matriks konvolusi yang sudah kita pelajari di analisis citra. Jadi sebenarnya ini kelanjutan, bisa dibilang kalau yang belajar CNN yang dulu sudah paham mengenai konvolusi di ACVK, ini akan lebih mudah memahami CNN di deep learning ya. Yang hari ini kita akan coba bahas secara cepat dan mungkin contoh pemrogramannya. Nanti karena kalau di pertemuan seperti ini saya kira mungkin Anda akan agak sulit belajar banyak ya. Saya kira akan lebih banyak Anda belajar sendiri dengan saya berikan contoh-contohnya, dan itu bisa langsung Anda praktekkan di komputer Anda langsung ya. Tadi juga sudah saya kirim contoh pemrograman yang sudah saya lakukan dengan mahasiswa juga, dan ada teman dosen yang melakukan riset memanfaatkan CNN. Jadi salah satu struktur di deep learning yang cukup terkenal adalah CNN ini, yang saya kira nanti mungkin bisa jadi salah satu yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan proyek Anda. Bahkan mungkin untuk skripsi Anda nanti ya, ini sangat memungkinkan menggunakan CNN ini. Baik, mungkin dari teori yang sudah saya kirim ke Anda, mungkin itu juga bisa dibuka-buka dulu atau dibaca-baca dulu tentang CNN ya. Di pertemuan yang sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kita belajar deep learning coba fokus kedua ini saja, CNN dan Keras. Yang hari ini kita pelajari adalah yang CNN ya. Ini saya ambil saja dari internet, ada yang cukup bagus pembahasannya, dan ini mungkin nanti bisa saya sampaikan secara cepat saja untuk salah satu arsitektur yang terkenal di deep learning yang disebut dengan CNN ya. Nanti saya kira nanti kalau misalnya dari penjelasan saya masih kurang membuat Anda expert atau Anda bisa melakukan coding, nanti Anda ulang-ulang saja.
Dan dari penjelasan saya yang mungkin singkat ini, nanti kan Anda bisa baca kembali referensi yang sudah saya kirimkan ya, lewat grup ya. Ini dari katanya saja, dari convolutional, ini kan berarti dari dari konvolusi ya. Konvolusi yang tadi sudah saya sampaikan yang Anda pelajari di ACVK, analisis citra dan visi yang di dalamnya ada matriks konvolusi yang misalnya Anda gunakan untuk proses deteksi tepi itu ya. Ya ini keajaiban di informatika salah satunya kan di sini. Jadi ada algoritma pengolahan citra di informatik yang cukup terkenal. Jadi Anda proses deteksi tepi itu sebenarnya dengan magic, dengan menggunakan filter perkalian matriks dengan matriks filter ya, atau dengan kernel, matriks kernel, Anda kalikan dia sudah bisa melakukan proses deteksi tepi dan lain-lain. Oke, dengan cara yang sama juga nanti ini kita akan manfaatkan untuk di jaringan neural ya, di jaringan neural atau deep learning secara umum yang terbaru ya. Nah, misalnya kita coba fokus untuk mengidentifikasi atau mengenali paruh dari burung ini ya. Paruh dari burung ini bisa sebagai untuk mengidentifikasi jenis burung ya. Atau kita bisa mengenali burung dari jenis paruhnya ya. Jadi cucuknya ini. Atau paruhnya ini kalau bentuknya seperti ini misalnya burung apa gitu ya. Paruhnya berbeda, burung petet misalnya kan berbeda. Nah, jadi dengan mengetahui paruhnya saja, orang bisa mengetahui the whole of birds ya. Jadi secara umum bisa mengetahui jenis burung itu dari paruhnya saja ya. Ini jadi pola ini kadang dari sesuatu yang kecil saja ya, smaller than the whole image. Dari yang sesuatu yang kecil mungkin bisa menginformasikan di banyak secara keseluruhan dari objeknya. Nanti ini akan menjadi bahan kita mempermudah membahas atau memahami dari CNN ya. Nah, di sini sebenarnya secara matematik itu dari gambar yang seperti ini, gambar di image ini sebenarnya adalah pixel yang sebenarnya adalah matriks yang dalamnya adalah intensitas ya. Ini ya matriks ini kalau sebenarnya dari ukuran matriks ini dari yang besar kemudian kita ambil yang kecil. Nah, sebenarnya dari sini ini bisa kita dapatkan sebuah function ya. Ini sebuah fungsi aktivasi ini. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dari paruh burung ini ya. Nah, jadi dari persamaan fungsi aktivasi untuk mengidentifikasi dari paruh ini bisa diketahui dari bentuk paruhnya. Ya. Nah, ini apakah paruh ini untuk mengerti atau untuk mendeteksi dari paruhnya ya, big detector ini dengan menggunakan fungsi seperti ini ya. Nah, ini jadi merepresentasikan small giant with fewer parameter dengan sedikit parameter ya. Oke, dan dari sini kita bisa melihat sebenarnya dari bentuk yang berbeda-beda ini ya, paruh burung yang atas dengan yang bawah kan sebenarnya nanti akan menghasilkan sebuah nilai yang berbeda di sini ya. Nah, ini kalau dikomparasi di sini akan membuat atau terdapat perbedaan ya antara burung yang atas dan yang bawah hanya dengan melihat paruhnya saja. Ya, ini untuk yang upper left, ini yang middle beak, ya ini bentuknya ya. Ini bisa dikomparasi dari bentuk paruhnya. Nah, dengan kita bisa mengkompres dan sebagainya, kita bisa dapatkan dengan parameter yang sama, tapi sebenarnya menghasilkan output yang berbeda ya. Nah, di teknik yang disebut konvolusi, ya ini yang kita sudah pelajari di analisis citra dan visi ya. Jadi perkalian convolve itu adalah misalnya ini input gambarnya. Bentar, ini ada teman ada masuk.
Ini mengulang sedikit di pelajaran matriks konvolusi. Jadi yang disebut perkalian konvolusi itu adalah perkalian ini, matriks gambar ini input dengan kernel atau filter ya. Secara umum adalah matriks ukuran misalnya 3x3, 5x5 dan sebagainya yang lebih kecil. Ini biasa disebut filter atau di istilah yang lain bisa diistilahkan dengan kernel. Nah ini perkaliannya ini disebut perkalian konvolusi ya, perkalian konvolusi. Salah satu perkalian di matriks adalah matriks konvolusi dikalikan secara konvolve akan menghasilkan output berupa gambar yang berbeda ya. Jadi nanti bisa dapat tepinya saja dan sebagainya ya. Dari paruh yang mau kita deteksi tadi, dari paruhnya burung tadi nanti bisa dideteksi, dibedakan dari hasil perkalian gambar tadi dengan filternya ini. Ya, dengan matriks filter akhirnya dapat di sini. Nah, di sinilah bisa dibedakan kalau bentuknya gambar paruh seperti apa matriksnya. Nah, itu bisa disebut misalnya burung A atau bentuk yang lain burung B dan sebagainya. Nah ini sebenarnya sudah lebih mudah karena dulu kita sudah belajar di ACVK atau mungkin di semester yang sama mungkin Anda ngambil ya, tidak masalah. Jadi di semester yang sama mungkin sudah Anda pelajari perkalian konvolusi ya. Nah ini kita pakai di jaringan neural ya. Jadi strukturnya itu dalamnya adalah berisi seperti ini ya, berisi matriks gambar dan filter-filternya ya, yang diulang-ulang gitu ya. Nah, ini secara detailnya mungkin mereview pelajaran ACVK-nya. Ini untuk menggambar aslinya kan misalnya seperti ini, gambar paruh burung tadi, itu misalnya bentuk image-nya dalam pixel ini, koordinat pixel gambarnya itu seperti ini, berupa intensitas dari gambarnya tadi. Misalnya diambil ukuran 6x6, kemudian ini adalah bentuk filternya, dengan menggunakan filter yang berbeda akan menghasilkan hasil perkalian konvolusi yang berbeda ya. Nah ini misalnya, ini kalau cara mengalihkan konvolusi Anda harusnya masih ingat ya. Perkalian konvolusi ini digeser sampai semuanya terkalikan semua dari matriks inputnya ini ya. Pengaliannya tapi secara konvolusi, berbeda dengan perkalian matriks biasa ya. Nah, itu dibuka kembali catatan di ACVK-nya ya. Nah, dikalikan, ini perkaliannya ya. Ini hasilnya. Ini ada proses perkalian matriksnya nih. Ini sebenarnya bisa dihitung sih ya. Nah, ini kalau kan posisi filternya ini kita pindah, dan masing-masing ini di centroidnya ini di pusatnya tadi, kita bisa kalikan semua secara convolve. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah kita proses semua, kita kalikan semua dengan filternya, inilah hasilnya. Nah, hasil ini tentunya kan kalau dirupakan gambar, ini akan menghasilkan gambar yang berbeda ya. Nah, ini adalah hasil perkaliannya, diulang-ulang. Nah, sekarang menggunakan filter yang lain, bentuk filternya dirubah, maka akan menghasilkan matriks yang lain lagi ya. Nah, ini seperti ini, seterusnya, dan seterusnya. Dan akan diulang-ulang sampai dapat yang khas dari yang cukup kita gunakan untuk mengidentifikasi. Misalnya dalam contoh tadi kan paruh burung ya. Nah, itu kita ulang-ulang sampai bisa membedakan jenis burung satu dengan yang lain ya, dari bentuk matriks hasilnya ini. Gitu kira-kira ya. Nah sekarang kalau gambarnya itu adalah warna, kalau gambar warna kan sebenarnya itu dia ada 3 kanal ya. Kanalnya yaitu merah, biru dan hijau ya, atau red, green, blue ya. Red, green, blue, merah, hijau dan biru, red, RGB yang kita kenal dengan RGB. Maka ini adalah kanal dari gambar warna ya. Nah, sehingga kalau matriksnya tadi berbeda dengan grayscale atau hanya black white, maka dia ada 3 sekarang. Nah, bentuknya seperti ini.
Jadi ada perkalian konvolusi dengan matriks yang merah, hijau, dan biru masing-masing punya matriks sendiri. Kalau masing-masing kita filter juga dapat hasil yang sendiri-sendiri ya. Nah ini cukup memudahkan pada saat kita menggunakannya untuk mengidentifikasi objek ya. Sehingga bisa membedakan tadi paruh burung satu dengan yang lain. Ini akan menghasilkan output yang tentunya berbeda dan khas matriksnya ya. Ini misalnya filter yang digunakannya ya. Nah seperti itu, jadi dengan perkalian konvolusi akhirnya bisa didapatkan matriks yang baru ya. Itu tinggal diulang-ulang saja prosesnya. Nah, sampai keseluruhan gambar didapatkan ya. Nah, proses yang terakhir dibuat array, jadi dari proses matriks yang seperti ini, yang XY ini dibuat lajur atau kolom saja, atau array saja ya. Nah, ini. Dan yang terakhir ini bisa diterapkan seperti proses di neural yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi konvolusinya ada di sebelumnya, diulang-ulang, dikalikan dengan filternya. Yang terakhir dibuat seperti ini yang mirip dengan neural kita yang kita pelajari sebelumnya. Nah ini prinsip dari CNN ya. Nah kalau digambarkan secara ini seperti ini. Misalnya kita akan mengenali objek gambar kucing ini, pada saat ini kita mau kenali dia sebagai cat atau dog. Nah ini kita lakukan proses konvolusi yang diulang-ulang ya. Jadi many time ini diulang-ulang, convolve, max pooling, convolve, convolution, max pooling ini diulang-ulang, terakhir di flatten. Nah di flatten ini di deretkan, jadi bentuknya tadi kan matriks XZ misalnya, XY tadi dirubah menjadi X saja, dideretkan. Nah, kemudian ke depan ke atasnya ini sudah mirip neural kita yang biasanya ya. Nah, dengan arsitektur yang seperti ini, pada saat yang diproses terakhir inilah, maka CNN memungkinkan untuk digabungkan, bisa memungkinkan untuk digabung dengan algoritma lain, misalnya extreme learning ya. Jadi pada saat sudah menjadi array di sini, lari di sini, nah ini bisa diterapkan, digabungkan dengan extreme learning, support vector mesin, dan lain-lain. Makanya nanti bisa lahir CNN NLM, CNN SVM, dan lain-lain itu dari setelah diproses konvolusi ini ya. Pada saat sudah flatten, sudah datar lagi di sini ya. Nah setelah ini kan mirip neural yang kita pelajari sebelumnya, jadi tinggal dikalikan bobotnya dan sebagainya, sampai dia dapat output sesuai yang kita labeli dia, apakah kita labeli cat, dog, dan lain-lain. Nah, seperti itu saja prinsip dari CNN yang cukup terkenal ini ya. CNN ini cukup banyak aplikasinya kalau Anda cari di internet ya. Ini proses dari max poolingnya tadi ya, hasil perkalian dengan filternya tadi ya. Nah, jadi max poolingnya itu adalah pada saat menggunakan pengalian dengan filter. Nah, ini kenapa harus pooling? Ya, jadi pada saat ini ya, setelah dikalikan dengan filter ini, kan nanti ada matriks-matriks yang dominan yang kita anggap penting di sini ya. Subsampling pixel will not change the object. Nah, jadi kadang subsampling pixel tidak mengubah objek, ya, tapi seperti ini. We can subsample pixel to make image smaller, ya, tetapi dibuat lebih kecil sehingga mungkin prosesnya tidak memberatkan komputasi ya. Nah, jadi lebih sedikit parameternya untuk mengkarakterisasi dari image ya. Ini termasuk image apa? Jenis yang mau kita klasifikasikan ya. Using CNN compresses fully connected network, reducing number connection, share weak on edge, max pooling, dan seterusnya ini tadi ya.
Saya kira yang penting di sana tadi ini proses max poolingnya saja. Ini yang tadi ya, ini di repeat diulang-ulang, dapat gambar yang baru. Yang tadi ya prosesnya sudah saya jelaskan. Diulang-ulang dapat gambar yang baru, baru yang terakhir di flatten untuk dimasukkan seperti neural biasa. Nah, di flattennya ini kan seperti neural biasa ini. Pada saat sudah jadi lari ini, mirip neural biasa, diboboti seperti biasanya. Nah, di sini memungkinkan peluang untuk digabung dengan extreme learning, dengan support vector mesin, dan lain-lain yang kita kenal dengan hybrid CNN misalnya. Jadi misalnya ada yang berminat skripsi untuk hybrid, ini bisa diganti dengan extreme learning mesin, bisa diganti dengan support vector mesin, dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi algoritma baru yang lebih menarik ya. Nah ini codingnya di Keras, saya kira ini nanti langsung saja praktek ya. Ini cara codingnya. Di TensorFlow ini bisa kita lewati saja. Ini nanti ada sendiri, Anda langsung cari googling using TensorFlow saja, enggak usah yang CNN using TensorFlow ada. Nah ini saya kira mungkin ini yang penting. Kemudian mungkin kalau ada yang bertanya boleh langsung tanya. Ini kalau misalnya belum, ini saya coba kasih contoh penerapannya ya. Ini penerapan yang sudah kita lakukan dengan teman-teman dosen dan mahasiswa juga. Dari CNN tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita coba gunakan untuk mengklasifikasi jenis ikan hias ya. Mengklasifikasi jenis ikan hias. Dan kalau Anda ke kampus, Anda sudah lama tidak ke kampus ya. Di kampus ada beberapa ikan hias yang dulu dijadikan penelitian teman-teman. Tapi mungkin sebagian kebetulan yang digunakan di sini datanya nyari di internet sih ya. Cuman dulu maunya langsung di real time yang ada di di akuarium di kampus itu ya. Untuk penelitian yang lain ya. Tapi masih tidak jauh dari ikan di kelompok Fisker Lab dulu itu teman-teman ya penelitiannya. Nah ini CNN yang tadi yang kita sudah pelajari, kita coba untuk mengklasifikasi dari jenis ikan ya. Prosesnya nanti kita siapkan datanya, kemudian kita susun arsitektur CNN-nya, kita lakukan proses pelatihannya, dan kita lakukan pengujian. Nah urutannya sederhana seperti ini saja. Nah, dataset yang kita gunakan, teman-teman menggunakan 250 data ikan, dari 250 yang 200 digunakan pelatihan, yang 50 digunakan untuk pengujian ya. Karena ikannya ada 5 jenis, jadi masing-masing dibagi 5, jadi kalau 200 berarti 200 bagi 5, masing-masing ada 40 ya. Jadi nyari data sebanyak 40 untuk pelatihan dari 5 ikan ya. Termasuk untuk pengujiannya, dari 50 dibagi 5, jadi ada 10. Jadi satu ikan, jenis ikan diuji 10 data ya, 10 uji. Nah, kira-kira seperti itu untuk data set ikan hias yang kita gunakan. Nah, ikannya adalah seperti ini. Ini ada ikan, apa ini? Saya nggak pakai kacamata ya. Ini adalah jenis-jenis ikan, ada ikan komet dan lain-lain ya. Nah, ada ikan komet, ada ikan manfish, ada molly. Manfish itu ikan mas ya. Ikan molly, red fine, zebra. Ya, ini jenis-jenis ikannya yang kita pelajari, dan masing-masing kita beri label. Misalnya ikan komet dilabeli 0, ikan mas dilabeli 1, ikan molly dilabeli 2, ikan red fine dilabeli 3, ikan zebra 4. Nah, nanti CNN harus bisa menebak ya ikan jenis-jenis tadi, diklasifikasikannya secara tepat. Nah, ini arsitekturnya sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi konvolusi dan max pooling diulang-ulang. Kemudian yang terakhir di flatten, diterapkan seperti neural biasa ya. Nah ini arsitekturnya, kita menggunakan TensorFlow, untuk codingnya pakai Python. Nah ini arsitektur dari masing-masing. Karena ikan
bentuknya gambarnya warna, jadi ada red, green, blue-nya. Nah, ini untuk secara lengkap arsitekturnya. Nah, ini contoh proses pelatihan yang sudah kita lakukan. Ini codingnya tadi sudah saya kirim ke Anda dalam bentuk PDF ya. Anda boleh coba untuk data Anda sendiri ya. Ini hasil proses pelatihan dan validasinya. Jadi dia di sekitar ini paling tinggi dia bisa sampai 84% ya akurasinya ya. Nah harapannya sih dia di sekitar sini, tapi kita ternyata hanya bisa sampai di sini. Tapi ya sudah lumayan lah 84% pengenalannya. Ini hasil secara lengkapnya. Jadi misalnya untuk ikan komet ini, dari tadi kan ada 10 data uji ya, dari 10 data gambar uji, yang 7 bisa ditebak dengan benar, tetapi yang 3 tidak bisa ditebak dengan benar, artinya dia salah, dia nebak ikan lain. Nah dari sini berarti sudah 70% untuk satu uji coba ya. Kemudian ikan mas atau manfish ini 9 benar, 1 salah, jadi ada 90% ya. Ikan moli 70%, red fan 9%, zebra ini yang bisa dikenali 100%. Kira-kira kenapa ikan zebra bisa dikenali 100%? Dari gambarnya ya, dari bentuk karakteristik, bentuk warna atau pola warna dari ikan zebra kan lebih mudah dibedakan daripada ikan yang lain ya. Jadi dia waktu dilatih dan diuji sama-sama 100%. Ya, ini ya. Artinya bisa ditebak semua dengan benar, karena memang secara visual sederhana kita mata biasa saja, ikan zebra kan lebih mudah dibedakan. Ternyata menggunakan CNN juga demikian ya. Kalian di total rata-rata ketemu 84%. Nah ini kira-kira untuk contoh penerapannya. Dan tadi contoh codingnya sudah saya kirim juga ke Anda. Di codingnya ini, coding yang ini juga sudah saya kirimkan ke Anda ya. Nah ini proses-prosesnya. Dari yang pertama harus diinstal, diimport TensorFlow-nya dulu. Nah TensorFlow-nya kalau belum diinstal, Anda harus install dulu, pip spasi install TensorFlow seperti biasa. Masuk yang lain-lain ini Anda siapkan dulu. Baru ngambil dari datasetnya dan seterusnya. Di sini Anda tinggal coba sendiri. Dari ini skripnya sudah saya kirim ke Anda. Nah, yang penting adalah proses labelingnya di sini. Nah, ini proses pelabelannya. Untuk label komet dari 40 data kita kasih 0. Untuk manfish 1, moli 2, red fan 3, zebra 4. Ini untuk label ikannya waktu pelatihan. Nah, waktu uji coba kan karena cuma ada 10, jadi label komet ujinya 0 sampai ini 10 data ya. Dan seterusnya, dan ini contoh penampilan dari ikan datasetnya, dan ini untuk data ujinya ya. Jadi yang digunakan data uji ini berbeda dengan data latih ya. Itu adalah ikan yang lain, diambil dari internet yang lain. Dan ini adalah penjelasannya, karena gambarnya adalah red, green, blue, berarti dia ada 3 saluran ya. Jadi proses tensor itu kan ada tinggi, lebar, dan saluran. Salurannya adalah RGB, RGB-nya itu adalah red, green, blue ya. Nah, tinggal ukuran matriksnya berapa kali berapa ya. Nah, ini disesuaikan, jadi kalau nanti Anda uji coba atau pelatihan, gambarnya Anda sesuaikan. Ada program untuk menyamakan ukuran dari matriksnya ya. Anda bisa cari di internet cara mengubah ukuran pixel dari gambar yang berbeda-beda dibuat sama ukurannya ya. Misalnya 100 kali 100 pixel gitu ya. Dan seterusnya, dan ini cara bikin arsitektur atau pemodelan di CNN-nya ya. Nah, ini termasuk fungsi aktivasinya. Terusnya ini yang sudah saya contohkan ini yang tadi yang saya taruh di slide saya tadi hasilnya. Nah ini contoh uji cobanya ya. Jadi misalnya ini seharusnya label ikannya 0 yang kita inginkan, hasil prediksinya 0. Nah ini berarti benar ya, komet
komet, diprediksi komet berarti benar. Ini komet 00 benar. Tadi ada yang salah toh? Nah ini yang salah. Jadi ini ikan yang harusnya adalah komet tapi diprediksi 22 tadi ikan apa? 012. Ini berarti salah ya. Ini juga salah. Jadi tadi kan berapa yang salah tadi ada untuk komet tadi 0 kan dari 10 kali tadi ya. Ini banyak yang benar. Yang salah ada 3 ya. Yang salah tadi yang komet. Coba ada lihat yang komet ya. Ini yang komet 7 yang benar, yang salah 3. Jadi dia diprediksi dengan ikan 0122. 2 itu adalah moli ya. Dianggap moli. Ini ya. Jadi ini sudah saya kirim juga contohnya. Jadi buat Anda latihan nanti ini kan berarti ada yang salah. Jadi ada 3 yang salah tadi ya. Ini harusnya ikan komet dikenali moli ya. Jadi salah. Ada 3 yang salah dari 10. Dan seterusnya Anda bisa lakukan untuk yang lain ikan. Ini yang ketiga yang salah. Labelnya 0 dikenali 1 ya. Dan seterusnya ini seharusnya 1 dikenali 1 untuk ikan yang lain. Nah, ini sampai semuanya ada 50 data uji ya. Nah itu contohnya dan mungkin ada pertanyaan. Ini untuk CNN ya. Atau sebelum ke sini ada di TensorFlow di sini ada alamat yang cukup bagus untuk mengawali Anda belajar CNN untuk Anda copy-copy saja. Ini saya kasihkan di grup alamatnya kecerdasan buatan ya. Nah ini saya kirim ke grup yang ini ya. Jadi di sini ada belajar CNN dari basic. Di sini urut-urutannya. Ada pertama install import TensorFlow. Yang kedua nyiapin datanya ngambil dari CIFAR. CIFAR ini salah satu dataset open source di internet yang bisa Anda pakai secara legal ya. CIFAR ini. Kemudian diverifikasi datanya. Kemudian bikin convolutional base-nya, arsitekturnya tadi. Baru di dense layer. Ini adalah nambah untuk layer yang flatten. Kemudian dilakukan pengujian, dikompil, dan dilakukan pelatihan, training ini ya. Terakhir dievaluasi, digunakan, diuji ya. Seberapa akurat. Ini prosesnya, dan ini di sini ada step by step-nya. Jadi misalnya import TensorFlow ini Anda tinggal copy saja. Ini ada copy-nya. Copy TensorFlow, kemudian Anda bikin coding baru di sini. Anda bikin coding baru saja, Python di sini. Anda bikin dari Jupyter, kemudian bikin coding baru. Anda tinggal copy paste di sini, seperti yang saya kirimkan tadi ya, ini ya. Ini kan tadi sudah saya kirim di grup ya, alamatnya. Anda tinggal ikuti step by step di sini. Urutannya tadi ada di atas ini, mulai import TensorFlow-nya, download CIFAR, verifikasi datanya, dan seterusnya ya. Ini Anda copy saja, kemudian Anda bikin coding baru di Jupyter seperti ini, kemudian baru Anda run. Ini kalau Anda sudah ada TensorFlow, maka bintangnya tidak error, tapi kalau Anda belum ada TensorFlow, Anda install dulu ya, library TensorFlow-nya. Ini TensorFlow ini salah satu library machine learning yang cukup terkenal yang dikembangkan oleh Google ya. Ini kita tunggu, kalau ini tidak ada error berarti saya sudah install. Kalau misalnya ada error, Anda harus install dulu ya. Ini step by step-nya Anda copy dari sini tadi. Ini contoh sederhana untuk belajar CNN dari basic ya. Ya. Ini nanti habis, kalau ini sudah tidak ada masalah, baru Anda siapkan database CIFAR-nya ya. Ini database CIFAR ini adalah koleksi data di internet yang ada 60.000 gambar berwarna ya, yang terdiri 10 kelas. 10 kelas ini kan kalau saya tadi ikan tadi contohnya adalah 5 kelas ya.
Yang contoh saya tadi ikan hias itu ada 5 jenis ikan, dari ikan komet dan seterusnya sampai ada 5 ya. Yang kalau di Sifar ini ada 10, berarti ada 10 jenis binatang di sini ya. Di mana yang 6.000, di mana ada 6.000 tiap kelas ya, kan 10.000 jenis, masing-masing ada 6.000, kalau dikalikan kan 60.000. Nah dari 60.000, yang 50.000 itu digunakan untuk proses pelatihan, yang 10.000 digunakan untuk pengujian. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau Anda pakai data Sifar juga boleh untuk skripsi ya, tapi metodenya Anda improve ya. Metodenya tidak sekedar pakai CNN saja, tapi mungkin CNN digabung dengan ALM, digabung dengan SVM, dan sebagainya. Itu boleh ya. Jadi Anda pakai Sifar untuk skripsi juga boleh ya. Kalau daripada nyari sendiri, di sini sudah ada 60.000 data gambar yang bisa dipakai uji coba. Termasuk untuk proyek kecil kita nanti juga boleh ya. Oke, kita lihat lagi coding kita yang tadi. Nah, ini sudah tidak error. Jadi ini yang coding kita tadi ya. Ini kalau mau dikasih judul juga bisa. Judulnya ini diposisikan di heading. Nah, di sini Anda tinggal ketikkan misalnya belajar CNN ya. Shift Enter. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah dapat yang pertama. Anda lanjutkan ke selanjutnya. Di sini yang kedua adalah download Sifarnya ya. Ini kalau misalnya Anda mau copy keterangannya juga, Anda masukkan di untitled tadi. Ini posisinya jangan di code, tapi di markdown saja ya. Baru Anda paste di sini, Anda run. Nah, dia akan menjadi penjelasan ya. Berarti untuk download Sifarnya Anda bisa copy. Kopinya di sini bisa pakai copy code sample. Kemudian paste di sini. Nah, ini tinggal Anda run seperti biasa tadi. Ini untuk mengambil data train image dan train labelnya ya. Jadi data image untuk pelatihan dan data labelnya ya. Kan dikasih label masing-masing. Kemudian ini juga tes image dan tes label. Jadi dari data Sifar diambil dikasih label ya, 0 sampai 9, kan ada 10 kelas. Nah kemudian di sini dilakukan proses normalisasi, dibagi dengan 255 karena gambarnya adalah 8 bit. 8 bit itu 2 pangkat 8, yaitu 255 ya, atau 256. Kalau ngitung dari 0 kan maksimal 255. Nah ini digunakan untuk proses normalisasi sehingga nanti nilainya antara 0 dan 1 gitu ya, nilai pixel Anda ya. Untuk red, green, dan blue-nya itu ya. Ini sudah. Nah, kemudian lanjutkan saja. Ini tadi sudah proses download-nya. Nah, sekarang Anda bisa verifikasi datanya. Ini Anda bisa copy juga di sini. Yang tadi, ini Anda posisikan di markdown, Anda paste, di run. Karena Anda untuk penjelasan saja ya. Verifikasi, kopikan lanjut dari data ini. Kan kelasnya ada apa saja? Ada pesawat, mobil, burung, kucing, apalagi anjing, rusa, dan sebagainya. Ini Anda copy, dipaste di sini. Nah, ini ya. Ini jadi kelasnya kan ada 1, 2, 3, sampai 10 ya, sampai gambar truk juga. Nah ini untuk menampilkan, benar nggak Anda sudah ngambil gambar yang sama, gambar yang dimaksud ya, dari Sifar. Anda run saja. Ini kalau bintang dia masih proses, ditunggu sebentar. Nah ini ya, jadi Anda sudah bisa ditampilkan. Ini ada kata, truk, dan sebagainya ya. Rusa dan sebagainya, ada kuda, ini ada 10 macam ya. Oke, Anda bisa lanjutkan di penjelasan berikutnya. Ini hasilnya kan sama tadi. Nah, sekarang yang penting, di sinilah membuat struktur atau arsitektur dari CNN-nya ya. Ukurannya, nah ini ukuran gambarnya ini berbeda dengan yang punya saya tadi. Kalau di sini gambarnya adalah 32 kali 32 pixel. Kalau saya tadi kan 100 kali 100 pixel ya yang gambar ikan. Ya, ini nanti menyesuaikan di sini waktu Anda bikin ini arsitekturnya ini. Kalau di sini 32 ini berarti ukurannya adalah 32 kali 32. Nah, sedangkan contoh saya yang tadi itu yang gambar ikan,
itu adalah, nah ini 100 kan, jadi punya saya adalah 100 kali 100 gambarnya ya. Maka nanti arsitekturnya juga berbeda menggunakan 100 kali 100. Nah, di sini ya. Nah, berbedanya di sini. Ini 100 ini karena gambar saya 100 kali 100 pixel. Nah, yang punya Anda ini sesuai contoh di sini, ini adalah ukurannya 32 kali 32 pixel. Nah, ini tinggal di copy saja seperti biasa, pastekan di sini ya. Dan ini tinggal Anda run. Ini untuk membuat arsitektur dari, ini sudah tidak ada error, arsitektur dari CNN-nya ya. Nah, di sini boleh di-copy lagi supaya tahu prosesnya. Anda seperti biasanya, ini tampilkan dalam bentuk markdown. Kalau hanya sekedar keterangan ya. Oke, kemudian Anda copy lagi. Ini menggunakan model summary ini, copy saja dari sini. Paste lagi di sini, model summary untuk melihat sejauh ini arsitektur Anda. Nah, ini yang tadi ada di slide saya toh. Ini adalah bentuk arsitektur Anda, arsitektur dari CNN-nya ya. Anda lanjutkan saja, di sini ambil lagi, di sini ada penjelasan, copy sampai di sini, Ctrl C, pastekan lagi di sini dalam bentuk markdown. Ya, ini ya. Markdown ini adalah hanya untuk penjelasan saja. Run. Nah, ini Anda supaya tidak lupa dari hasil seperti ini tadi, itu ada penjelasannya di sini. Jadi arsitektur dari konvolusinya adalah sama Max Pooling ya, menggunakan arsitektur yang di atas. Ini belum yang flatten ya. Nah, yang flatten Anda ikuti lanjutannya. Nah, ini ditambahkan yang flatten di sini. Anda paste lagi di sini, Anda run. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini yang flatten di gambar arsitektur tadi kan ada. Dari gambar arsitekturnya adalah, nah ini. Yang ini kan konvolusi sama Max Pooling diulang-ulang, terus yang di flatten di sini. Nah, ini semua nanti arsitekturnya ditampilkan di sini ya. Dengan cara mengetikkan model summary ini ya. Ini ambil lagi tulisan penjelasannya, ini Anda posisikan di markdown, run. Anda pakai untuk menampilkan model summary-nya ya. Ctrl C, paste di sini ya. Nah, ini arsitektur lengkap sekarang sudah gabungan Max Pooling, convolutional Max Pooling dan flatten-nya ada di sini, sudah lengkap ya. Nah, selanjutnya Anda tinggal sedikit lagi, di sini tinggal dilakukan proses kompilasi dan pelatihan modelnya ya. Ini Anda copy lagi, di sini posisinya di markdown lagi, paste lagi, di run. Ambil lagi coding berlanjutnya, ini yang penting, ini adalah proses kompilasi dan pelatihannya di sini ya. Jadi compile ini adalah proses melakukan proses pelatihan, optimizer-nya pakai Adam. Ini optimizer ini sudah saya bahas di buku saya sebenarnya. Kalau Anda ke perpus bisa baca di buku saya di Blending dengan Python. Ada beberapa banyak optimasi. Jadi proses pelatihan itu kan menuju konvergen. Nah, konvergen itu harapannya errornya semakin kecil. Nah, itu banyak proses optimasi, salah satunya pakai Adam ini ya. Kemudian matriksnya ini nanti untuk mengukur hasil akurasinya. Ini bisa dalam bentuk accuracy, berarti dalam persen ini nanti ya. Ini tinggal Anda copy, Anda paste di sini, Anda coba di ini efforts-nya. Kalau 10 kebanyakan kelamaan, Anda boleh coba dulu sedikit saja, misalnya 2. Anda run. Nah, ini adalah sudah melakukan proses pelatihan. Ya, kita tunggu hasilnya ya. Ini yang memerlukan beberapa waktu ya. Ini sambil menunggu, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini proses effortnya sudah mulai jalan untuk proses pelatihannya ya. Seperti ini nggak usah banyak-banyak, kita coba 2 biar cepat selesai. Ini proses pelatihannya seperti ini tadi. Baru setelah itu nanti kita evaluasi modelnya untuk kita lihat akurasinya sejauh mana ya.
Kalau di contoh ini bisa sampai 70% ya. Nah, sambil kita lihat punya kita tadi, kita masih proses pelatihannya, masih berjalan. Ini akurasinya semakin meningkat di sini ya, dengan loss yang mengecil. Loss ini adalah error yang yang diharapkan semakin kecil, akurasinya diharapkan semakin besar. Oke, sambil menunggu proses, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk CNN ya, CNN nanti Anda bisa, tadi linknya sudah saya kirim, yang ini, kemudian contoh program saya yang untuk klasifikasikan juga sudah saya kirim, sengaja dalam bentuk PDF, tidak PYNB, supaya Anda juga mencoba dari itu, tinggal Anda di copy-copy, dan datanya yang perlu disiapkan kalau contoh ini datanya adalah saya ngumpulkan di internet. Ya, ini waktu itu di mahasiswa yang ngumpulkan, mahasiswa waktu itu menggunakan metode support vector mesin ya, namanya Faisal, siapa lupa saya, sudah lulus anaknya. Jadi dia mengumpulkan data ini, kemudian datanya saya gunakan untuk CNN ya. Dia pakai SVM, saya gunakan CNN. Dan yang untuk keperluan ini masih publikasinya masih proses ya. Ini Anda cari di internet juga banyak. Jadi cara nyari data nggak harus susah-susah. Misalnya tadi Comet ya. Jadi cari di Google saja, pakai kata kunci Comet Fish. Nah, nanti Anda akan dapat banyak gambar ikan tuh. Nah, seperti ini ya. Anda tinggal koleksi saja gambar-gambar ini di crop. Nah, kan nanti ukurannya beda-beda, tidak masalah, nanti disamakan lewat coding. Jadi program untuk menyamakan dalam satu folder dengan ukuran yang sama ya. Nah, itu ada di internet using Python, how to resize, caranya how to resize in the folder ya. How to resize image in folder gitu ya, using Python. Nah ini. Jadi ada pakai kata kunci how to resize image in folder using Python. Nah ini pakai fill dan sebagainya, ini sudah ada. Nanti Anda tinggal pakai contoh yang jalan. Ini artinya apa? Waktu Anda sudah mengumpulkan gambar yang banyak ini kan ukurannya beda-beda, nanti Anda, nah ini supaya sama. Jadi misalnya kalau saya kan 100 kali 100 pixel, kalau yang di contohnya Google ini dia 32 ya, kali 32. Jadi 32 ya, 32 kali 32, kalau biasanya 100 kali 100, caranya disamakan pakai program ini tadi ya. Di resize image dalam folder. Langsung jadi kumpulin dulu dalam folder, baru diproses sekali, dia sudah sama ukuran ininya ya, ukuran pixelnya. Oke, kita lihat kembali di coding tadi, harusnya sudah selesai. Oh belum ya, masih proses. Padahal cuma 2 efforts, ini masih proses. Sambil menunggu ini selesai, kalau ada pertanyaan silakan. Anda boleh mencoba langsung di laptop juga ya. Jadi Anda bisa lakukan di laptop Anda, gunakan contoh tadi, alamatnya sudah saya share. Misalnya sambil nunggu proses ini ya. Nah ini sudah di export yang kedua. Kita tunggu sebentar lagi ini biar tuntas sekalian ini proses. Sambil kita lihat kembali coding di atasnya ini tadi ya. Nah, ya kalau yang ini nanti boleh saya kirim ke Anda ini dalam bentuk PYNB-nya. Tapi ini sebenarnya Anda bisa bikin sendiri, di copy satu persatu dari link ini ya. Jadi kita kan sudah menyelesaikan sampai di proses pelatihannya. Dan tinggal 2 step lagi ini sudah selesai. Ini yang proses pelatihannya sampai akurasi 78% dia ya. Saya karena cuma 2 efforts, nanti ketemu berapa ini?
Ini akurasinya semakin meningkat 0,5, ini berarti 50%, 56%, terus naik. Ini seharusnya semakin banyak efforts-nya dia akan semakin bagus ya. Kalau ada pertanyaan silakan sambil nunggu proses ini. Ini tinggal satu step lagi sudah kita selesaikan contoh pemrograman untuk CNN-nya ya. Ini sudah semakin meningkat, akurasinya sudah 57%. Mungkin nanti tidak sampai 70% ya, karena saya cuma gunakan 2 efforts atau iterasinya cuma 2 kali saja. Oke, mungkin sedikit lagi. Kalau ada yang mau tanya, yang masih kesulitan ngimport TensorFlow barangkali. Jadi kalau ada kesulitan, misalnya ada TensorFlow not found, modul not found ya. TensorFlow modul not found, Anda tinggal ketik pip spasi TensorFlow begini ya. TensorFlow, pip spasi TensorFlow, pip spasi install TensorFlow di Google gini ya. Nah, nanti supaya dapat yang terbaru, Anda cari yang PyP. Nah, ini seperti ini ya, pyp.org. Ini baru Anda cek di tempat Anda, dia akan dapat yang terbaru. Versi lengkap dengan documentation-nya. Ini nanti lengkap dengan seperti ini. Nah, Anda kan tinggal copy saja nih. Pip install TensorFlow ini Anda copy, Anda jalankan di command prompt ya. Anda jalankan di command prompt seperti biasanya, ketikkan cmd, pakai administrator, klik kanan run as administrator ya. Nah, ini ya, laptop saya agak lambat. Jadi saya kira Anda lakukan seperti biasanya. Jadi ketikkan cmd, command prompt run as administrator. Ini salah satunya, yang penting adalah TensorFlow ini ya. Ini ya dipaste lah, sudah tinggal Anda paste di sini. Pip spasi install TensorFlow ya. Pip install TensorFlow. Seperti itu saja. Jadi saya kira tidak akan kesulitan ya. Nah, kenapa Anda pakai dengan cara yang tadi, dicari dulu di Google supaya dan masuk ke PyP supaya Anda dapatkan info terbaru dan documentation-nya. Jadi ada project description-nya dan penjelasan documentation-nya ya. Ini di sini biasanya cuman ini penjelasan nggak terlalu lengkap, tapi biasanya cukup banyak info di sini ya. Dan ini supaya tahu juga yang the last version-nya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Yang tadi proses pelatihannya sudah selesai. Kita selesaikan satu step lagi. Jadi dia sudah di sini. Selanjutnya adalah tinggal kita evaluasi modelnya. Kita evaluasi modelnya. Kita markdown di sini. Kita run lagi. Codingnya, perintahnya adalah seperti ini. Ini kita copy saja. Copy to clipboard. Paste di sini. Kita run ya. Kita lihat seberapa. Di sini kita hanya sampai 60% ya, karena kita hanya 2 effort saja. Harusnya kalau semakin banyak effortnya, akurasinya akan semakin meningkat ya. Tapi ini kan supaya cepat prosesnya, nah ini bentuk ini ya, bentuk hasil akurasi dan validasi akurasinya. Nah, selanjutnya tinggal satu step lagi, ya. Ini tinggal kita print tes akurasinya. Ya, kita tes saja berapa. Nah, dalam contoh ini kita dapatkan 60% ya. Kenapa tidak bisa 70%? Karena di sini saya hanya sampai 2 effort. Ya, supaya cepat kan buat contoh. Ini harusnya Anda tambahi sampai 10, kalau kurang bagus tambahi 100, kurang lagi 1000, dan seterusnya sampai semakin bagus ya. Nah, saya kira demikian untuk hari ini kita sudah menyelesaikan contoh sederhana bagaimana mempelajari konsep dari CNN
convolutional neural network yang kemudian kita coba praktekkan menggunakan Python Jupyter Notebook ya. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya akhiri? CNN ya, Convolutional Neural Network, salah satu struktur deep learning yang cukup terkenal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya kira Anda bisa pelajari kembali dari yang sudah saya sampaikan tadi, baik konsepnya maupun pemrogramannya. Nanti kalau masih ada kesulitan dalam proses instalasi dan sebagainya, Anda masih bisa bertanya lewat grup ya. Di grup bisa bertanya kembali, misalnya ada yang gagal proses instalasinya dan sebagainya. Anda harus sering-sering berlatih dan kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Nanti silakan dilanjutkan eksperimennya sendiri ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.